Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Al-Falah Akbar, Sita Rizky Safitri dan Siti Sarah Azhari ingin membahas mengenai materi tasawuf. Next. Pengertian tasawuf. Secara etimologi, kata tasawuf mempunyai beberapa makna yang berbeda. Di antaranya soft yang artinya barisan, sedangkan secara terminologis tafdhani mendefinisikan tasawuf sebagai falsafah hidup yang dimasukkan untuk meningkatkan jiwa seorang manusia secara moral lewat latihan-latihan tertentu. Kadang untuk menyatakan pemenuhan fana dan realitas yang tertinggi serta pengetahuan tentangnya secara intuitif, tidak secara rasional. Yang buahnya ialah kebahagiaan rohaniah yang hakikat realitanya sulit diungkapkan dengan kata-kata sebab karakternya bercorak intuitif dan subjektif. Sedangkan secara istilah, pengertian tasawuf dikenal sebagai suatu ilmu disiplin ilmu yang tumbuh dari pengalaman spiritual yang mengacu kepada kehidupan moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Lanjut. Nah, di sini ada Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu yang pertama ada as-sufah. Orang yang ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Nah, hal ini menggambarkan bahwa keadaan orang yang rela mencurahkan jiwa dan raganya, harta bendanya, dan lain sebagainya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ada saf atau barisan. Sini menggambarkan seorang yang selalu berada di barisan paling depan, beribadah kepada Allah dan melakukan amal kebajikan. Yang ketiga ada sufi atau suci, yang menggambarkan orang yang selalu memelihara dirinya dari berbuat dosa dan maksiat. Yang keempat ada sobhas, yang artinya kebijaksanaan. Nah, di sini menggambarkan keadaan jiwa yang senantiasa cenderung terhadap kepada kebenaran. Nah, yang terakhir ada suf atau kainwal. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan. Sikap jiwa yang demikian itu hakikatnya adalah akhlak yang mulia. Next. Ada 3 sudut pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf, yaitu yang pertama, sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas. Yang kedua ada manusia sebagai makhluk yang harus berjuang. Yang ketiga ada manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Nah, tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hakikat tasawuf. Next. Nah, yang materi ini akan disampaikan oleh saudari Siti Sarah Azhari. Sar. Ya, selanjutnya ada sumber ajaran tasawuf. Tasawuf itu bersumber pada ajaran Islam karena dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Semua itu dapat dilihat dari azas-azas yang diterapkan, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu selanjutnya unsur kehidupan tasawuf itu mendapatkan perhatian yang cukup besar dari sumber sejarah Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah serta praktek kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Dengan demikian, tidak benar apa yang dikemukakan oleh para cendekiawan bahwa dalam tasawuf terdapat unsur Yahudi, Nasrani, Buddha, dan Persia. Lalu selanjutnya ada makomat dalam tasawuf. Makomat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang yang berdiri, sedangkan menurut istilah makomat berarti jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat Allah Subhanahu wa taala.
Makomat dalam tasawuf adalah zuhud, taubah, waro, kekafiran, sabar, tawakal, dan ridho. Yang pertama, zuhud. Zuhud berarti tidak ingin terhadap sesuatu yang bersifat keduniaan. Yang kedua itu taubah. Menurut kalangan sufi, ialah memohon atas segala dosa dan kesalahan serta berjanji untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga ada waro, yaitu meninggalkan segala yang ada di dalamnya terdapat keraguan antara halal dan haram atau syubhat. Yang keempat itu ada kefakiran, yaitu tidak meminta lebih dari apa yang menjadi hak kita, tidak memandang rezeki dan kecuali hanya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Yang kelima ada sabar, yaitu sabar terdiri atas sabar dalam menjalankan perintahnya dan sabar dalam menjauhi segala yang dilarangnya. Dan sabar dalam menerima segala cobaan yang ditempatkannya kepada diri kita. Yang keenam, tawakal, yaitu penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ridho. Ridho berarti rela, suka atau senang. Harun Nasution mengatakan bahwa ridho berarti tidak berusaha, tidak menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima qada dan qadar dengan senang hati dan mengeluarkan perasaan benci dari hati. Lalu di sini ada perilaku tasawuf. Bentuk-bentuk perilaku tasawuf dapat dilakukan melalui berbagai macam perbuatan. Di antaranya dalam bentuk mahabbah atau ma'rifat. Yang pertama itu mahabbah. Kata mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan yang mendalam. Selain itu, mahabbah juga berarti kecenderungan kepada sesuatu yang sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat materi ataupun spiritual, seperti kecintaan orang tua terhadap anaknya. Selanjutnya, kata mahabbah digunakan untuk menunjukkan pada suatu paham dalam aliran tasawuf, yaitu kecintaan yang mendalam secara rohaniah kepada Allah. Pengertian mahabbah dari segi tasawuf ini lebih lanjut dikemukakan oleh Al-Qushairi. Menurut dia, mahabbah dalam hal atau keadaan jika jiwa yang mulia yang bentuknya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada ma'rifat. Dalam tasawuf, ma'rifat berarti mengetahui Allah dari dekat. Dengan ma'rifat, seorang sufi dalam sanubarinya dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat merupakan cermin seorang sufi. Jika seorang sufi melihat cermin, yang dia lihat hanyalah Allah. Tokoh utama paham ma'rifat adalah Zunnun al-Misri. Menurut Zunnun, untuk menjelaskan paham ma'rifat perlu diketahui pengetahuan tentang Tuhan. Ada 3 macam pengetahuan untuk mengetahui Tuhan, yaitu yang pertama, dengan perantara syahadat, yang kedua dengan logika atau akal pikiran, yang ketiga dengan perantara hati sanubari. Oleh karena itu, ma'rifat merupakan cahaya yang memancar ke dalam hati seorang sufi dengan sinarnya yang menyilaukan. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sinta Rizky Safitri. Ya, yang kemudian ada fungsi tasawuf. Fungsi tasawuf adalah pertama untuk memperkukuh akhlak dari pengaruh-pengaruh luar, terutama pengaruh mewahnya harta kekayaan dan kekuasaan. Kedua, untuk membimbing sikap zuhud, sikap yang menyebabkan hati tak dikuasai oleh hal-hal yang duniawi, yang mengakibatkan lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara maksud dari mencontoh atau meniru budi pekerti yang diteladankan Rasulullah adalah mengikuti apapun yang dicontohkan oleh Nabi, seperti hidup kesederhanaan walaupun ada kesempatan untuk hidup bermewah-mewah. Dari sini menimbulkan suatu anggapan bahwa fungsi dari tasawuf adalah untuk mengendalikan diri dari kecenderungan serakah dan nafsu duniawi yang tanpa batas itu. Dengan demikian, fungsi tasawuf secara substansial adalah membentengi diri dari macam penyakit hati yang berupa keinginan untuk menguasai segala aspek keduniaan. Tasawuf berfungsi sebagai dorongan hidup bermoral dan pengalaman mistis yang ditunjukkan kaum sufi sebenarnya merupakan suatu kedahsyatan karena ketinggian nilai-nilai moralitas yang ditampilkan.
Next. Lalu ada sejarah tasawuf. Lahirnya tasawuf bersamaan dengan lahirnya agama Islam. Anggapan yang pertama adalah bahwa tasawuf adalah sufisme, itu lahir dari agama Islam itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari ayat Al-Quran maupun hadis tentang tasawuf. Dalam surah Al-Baqarah ayat 115 dijelaskan bahwa dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga disebutkan hal serupa, yang artinya jika seorang hamba mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, niscaya aku akan mendekatinya sedepak. Dan jika ia mendekatiku dating berjalan, niscaya aku akan mendatanginya dengan berlari. Lalu ada perkembangan tasawuf di dunia Islam. Secara historis, tasawuf telah mengalami banyak perkembangan melalui beberapa tahap sejak pertumbuhannya hingga sekarang. Pada sejarah umat Islam, ada peristiwa tragis yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dari peristiwa itu terjadi kekacauan dan kemerosotan akhlak. Akhirnya para ulama dan sahabat yang masih ada berpikir dan berikhtiar untuk membangkitkan kembali ajaran Islam mengenai hidup zuhud dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi awal timbulnya benih tasawuf yang paling awal. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan.